harus belakangan. Kalau habis narik dia kabur, ya nggak apa-apa. Kan semua orang udah narik. Kamu mah bikin peraturan sendiri, Doi. Terserah kamu aja lah, capek. Ya nggak boleh terserah begitu, atau Kang Dadang. Ya kalau peraturan itu kan harus kesepakatan semua orang. Ya ini kan cuma usulan saya sendiri, Kang Dadang. Udahlah, yang bener itu kita gotong royong aja sama. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz RW ngagetin saya aja. Sudah bubar. Sudah Pak Ustadz RW? Sudah ngambil semua. Belum Pak Ustadz RW. Ada 30 orang lagi. Ricuh. Awalnya ricuh. Tapi kemudian saya alihkan tugasnya ke orang-orang intelijen. Kapan Adun dan Irot jadi hansip? Kapan dia jadi intelijen? Pak Ustadz RW bisa lihat dari seragamnya. Oh, anggap saja masuk akal ya. Pak Ustadz RW. Ada dugaan kuat Idan terlibat kasus pencucian uang. Dari mana kamu tahu? Dari data intelijen? Betul sekali Pak Ustadz RW. Uang ilegal masuk ke rekening Idan. Dan Idan kemudian mendistribusikannya ke ladang. Jika nanti Idan panen, maka uang ini akan terdeteksi sebagai uang hasil panen. Dengan kata lain, uang yang legal. Tidak sia-sia saya mendidik kamu, Aming. Saya jadi ingat waktu kamu kecil dulu. Kamu memang harus belajar. Untung deh saya keras sama kamu. Iya, kamu mampu menyerap ilmu dari saya. Walaupun ilmu yang saya turunkan baru sedikit. Kalau kena pasal pencucian uang, hukumannya teh berat, Pak Saung. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kang Idan. Idan, orang-orang lagi rame bilang kamu kemarin dibawa polisi karena kasus pencucian uang. Iya. Tidak, Pak. Kusoy, Iya, Pak Saung. Bapak boleh minta tolong? Boleh, Pak Saung. Tolong panggilkan ini, diminta datang ke sini. Iya, Pak Saung. Saya berangkat sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jebakan yang dibuat oleh konspirasi global, Pak Ustadz RW. Dengan adanya kasus ini, maka seluruh uang kiriman dari luar negeri akan diteliti ulang. Karena dicurigai sebagai pencucian uang. Warga panik seperti yang terjadi sekarang. Ciraus Collab, narkoba merajalela. Wih, sebaiknya saya tidur lagi ya. Ini belum selesai, Pak Ustadz RW. Anggap saja sudah selesai. Gimana, Dang? Dapat banyak proyek bisnis ribanya? Ceng, saya kasih tahu ya, kamu itu kalau melihat sesuatu, jangan cuma lurus-lurus aja, Ceng. Jangan cuma melihat yang tersurat, tapi coba lihat yang tersirat toh. Misalnya begini, ini kan transparan belum sampai-sampai nih. Belum datang-datang sampai minggu depan. Otomatis apa? Saya nih Dadang adalah orang paling kaya di Ciraos sekarang ini. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil
untuk menolong orang-orang susah seperti kalian. Supaya saya dapat pahala. Tapi memang dasarnya saya teh orang baik, Ceng. Jadi saya juga akan memberikan kesempatan kalian semua untuk mendapatkan pahala juga seperti saya. Saya memberikan peluang kepada kalian. Misalnya begini, saya kasih pinjam kalian 1.000. Kalian juga ngembalikinnya 1.000. Ya jangan begitu dong, itu namanya tidak menolong saya. Jadi maksudnya, kalau saya kasih pinjam kalian 1.000, kalian kembalikannya 10.000. Itu baru namanya menolong. Dan kalian pasti akan berterima kasih sama saya. Aduh, Kang Dadang, terima kasih ya sudah menolong kami. Ini uangnya saya kembalikan 10.000. Supaya saya juga dapat pahala. Ah begitu, itu namanya tolong menolong. Kalau yang namanya orang stres, ketemu aja logikanya ya Doinya. Iya, Ceng. Sekarang gini, kalau saya pinjemin uang 1.000, terus kalian kembalikan kepada saya 100.000. Saya bisa aja nolak. Tidak perlu saya, kan saya orang kaya. Saya tidak butuh uang kalian. Tapi masalahnya, Ceng, ya, kalau saya menolak itu, berarti saya memotong pahala kalian. Menghilangkan pahala kalian. Jadi saya sebetulnya menolong. Kamu jangan salah, Ceng. Kang Dadang mah gelo ya, Ceng. Oh, dengar tuh, Idoynya tahu kamu gelo, Dang. Orang susah diajak berpikir. Saya tidak minta apa-apa, Pak. Mereka datang, minta nasihat ke Inin, terus mereka transfer uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kusoy. Wah, Ini duduk. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak boleh tanya ke Inin. ini nasihat apa yang kamu berikan? Nasihat yang baik-baik, Wak. Saya suruh mereka teh jujur. Saya suruh mereka berbuat baik. Dan saya suruh mereka teh buat nyantunin anak yatim. Terus kalian tahu uang itu uang apa? Tidak, Pak. Apakah mereka menyuruh kalian untuk menggunakan uang itu teh untuk apa begitu? Nggak pernah, Wak. Kan uangnya teh dikasihin ke kita, Pak. Ya terserah kita mau diapain. Mereka teh nggak pernah nyuruh dan nggak pernah nanyain. Lalu siapa yang menyuruh kalian membuka ladang? Kalau itu mah inisiatif saya, Pak. Saya ingin nyoba bisnis. Saya lihat ladang saya teh luas. Saya berharap panennya teh bagus, Pak. Jadi Idan tidak terlibat. Tidak, Pak. Jangan bohong. Kalau nanti Idan bohong, akan Bapak bilang sama Neneng. Tidak, Pak. Idan tidak bohong. Idan sama Inin tidak ngajak mereka. Mereka datang sendiri. Harusnya arisan itu diaktifin lagi, Ceng, Kang Dadang. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, orang bisa ketolong. Ya nggak bisa begitu atuh melehoy. Kamu pikir teh bisa narik arisan tuh sekaligus bareng-bareng? Nggak bisa. Kecuali nih ya, kecuali yang transferannya telat itu 1 orang. Jadi bisa kebantu. Ini kan yang transferannya telat 1 kampung, Doy. Gimana pada bayar arisannya? Arisan. Dulu itu arisan 2 kali, dua-duanya itu saya rugi. Pertama, si Ujang garuk. Habis narik arisan 200.000 kabur. Iip juga begitu. Habis narik duit 300.000 kabur. Terus nanti siapa lagi menang, narik, kabur juga. Lama-lama nih Ciraus kosong, tau gak? Gara-gara narik arisan. Harusnya kita bikin peraturan, Kang Dadang, Ceng. Yang mau kabur itu nggak boleh narik duluan, harus belakangan. Kalau habis narik dia kabur, ya nggak apa-apa. Kan semua orang udah narik. Kamu mah bikin peraturan sendiri, Doy. Serah kamu aja lah, capek. Ya nggak boleh terserah begitu, atuh Kang Dadang.
Ya kalau peraturan itu kan harus kesepakatan semua orang. Ya ini kan cuma usulan saya sendiri, Kang Dadang. Udahlah, yang bener itu kita gotong royong aja sama